Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Kita akan baca ayat 30 saja hari ini yang berbunyi, "Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, berani menyuarakan kebenaran. Kalau kita membaca kisah dari ke-12 pengintai ini, saudara, kita akan dapati bahwa orang-orang yang Musa utus untuk mengintai tanah Kanaan bukanlah orang biasa. Orang yang Musa utus untuk mengintai tanah Kanaan adalah para pemimpin dari setiap suku dari bangsa Israel. Jadi bukan orang biasa ya, tetapi para pemimpin. Tapi kita akan melihat nanti seperti apa karakter dan seperti apa iman dari ke-12 pemimpin ini. Nah, ketika Musa mengutus ke-12 pengintai ini, mereka pergi dan melakukan tugas mereka sebagaimana yang ditugaskan kepada mereka. Dan mereka pulang membawa hasil, dan ketika pulang mereka juga melaporkan kinerja mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Nah, dari ke-12 pengintai ini, 10 diantaranya dari kesemuanya memang mengakui bahwa Kanaan adalah negeri yang subur. Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada perbedaan dari 12 orang ini. Yang 10-nya, selain mereka mengakui bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tetapi paradigma mereka berbeda. Ya, 10 orang ini menyatakan bahwa ada informasi yang lain yang mereka sampaikan, ya. Bahkan mereka juga menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, kabar busuk yang mereka sampaikan kepada segenap bangsa Israel sehingga membuat bangsa itu marah dan murka kepada Kaleb dan Yosua sehingga mereka hampir saja melempari Kaleb dan Yosua dengan batu akibat kabar busuk yang disampaikan 10 pemimpin ini. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua, mereka memperkatakan perkataan yang baik seperti tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa iman Kaleb mengatakan bahwa kita akan maju dan menduduki negeri itu dan kita pasti menang. Disinilah perbedaan Kaleb dan Yosua dengan pemimpin yang 10 orang tadi. Ya, kabar busuk yang disampaikan oleh 10 orang itu membuat bangsa Israel murka, ya, sampai mereka hampir dilempari dengan batu. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya karena kebenaran yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Saya percaya Kaleb dan Yosua menyatakan bahwa mereka pasti mengalahkannya. Saya tahu itu karena dilandasi oleh imannya kepada Tuhan. Dia melihat dan mengalami seperti apa penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka, dan dia percayai itu sampai pada saat itu. Dan kita tahu di akhir dari kisah ini bahwa setiap orang atau pemberontak di angkatan Yosua dan Kaleb ini tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saya percaya setiap kita yang ada saat pagi hari ini, saya percaya setiap kita pasti adalah para pemimpin. Apakah kepala keluarga, apakah pemimpin di dalam kelompok, mungkin anak sekolah, atau pemimpin apapun yang dipercayakan kepada kita. Mari kita belajar seperti Kaleb dan Yosua yang berani menyuarakan kebenaran, bukan apa kata kebanyakan. Sekalipun kita sendiri seperti Kaleb dan Yosua, mereka hanya berdua, 2 dibanding 10 tidak seimbang. Tetapi Kaleb dan Yosua berani berdiri teguh di dalam kebenaran yang mereka percayai. Mari setiap kita suarakanlah kebenaran
Karena kita tahu ada Tuhan yang akan membela setiap kita ketika kita menyatakan kebenaran itu. Jangan pernah ragu sekalipun kita seorang diri, ketika kita menyatakan kebenaran, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan setiap kami, para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin di dalam bidang apapun yang dipercayakan kepada kami. Kami menjadi seperti Kaleb dan Joshua yang berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tapi kami mau berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.